Pertikaian tahta mulai terjadi ketika muncul kerajaan separatis yang dalam Pararaton disebut Kedaton Wetan, Istana Timur. Adanya Kedaton Wetan menyebabkan keluarga Majapahit pecah menjadi dua kelompok. Kedaton Wetan mengalami kekalahan dengan gugurnya Bre Wirabumi, sehingga Majapahit utuh kembali setelah pecah 30 tahun. Pada era Dyah Nertaja, Pajang memiliki sebuah bandar atau dermaga di tepian Sungai Jenes. Pembangunan bandar ini untuk memudahkan arus lalu lintas dagang sekaligus mendukung roda perekonomian di Pajang. Dari Bandar Kabanaran, perahu-perahu itu akan menuju Bandar Nusupan dan Semanggi yang berada di tepi Bengawan Solo, kemudian diangkut ke Bandar Gresik yang lebih besar. Kapal-kapal besar tersebut membawa berbagai komoditas dari beberapa wilayah kerajaan di Jawa Timur. Komoditas tersebut kemudian diangkut oleh perahu-perahu kecil yang melintas di banyak anak sungai, seperti Kali Pepe, Kali Jenes, dan lainnya setelah berganti perahu di Bandar Nusupan maupun Semanggi. Selain kapal-kapal dagang, kapal-kapal pasukan kerajaan juga pernah berlabuh di Bandar Semanggi. Masyarakat memiliki julukan lain untuk Bandar Semanggi, yaitu Waluyu yang bermakna sebagai penambangan, penyeberangan di bandar, paling hulu. Pertikaian tahta mulai terjadi ketika muncul kerajaan separatis yang dalam Pararaton disebut Kedaton Wetan, Istana Timur, untuk membedakannya dari kerajaan Majapahit yang disebut Kedaton Kulon, Istana Barat. Brewengker pada zaman Hayam Wuruk adalah Wijaya Rajasa, suami Raja Dewi Bibi Hayam Wuruk. Wijaya Rajasa juga mertua Hayam Wuruk sebab merupakan ayah dari Permaisuri Sri Sudewi. Dari kitab Nagara Kretagama yang ditulis Pujangga Prapanca tahun 1365 kita memperoleh gambaran bahwa Wijaya Rajasa memang mempunyai ambisi untuk berkuasa. Setelah Pati Gajah Mada wafat tahun 1364, lalu disusul oleh wafatnya Tribuana dan Raja Dewi antara 1372 dan 1375, Wijaya Rajasa mewujudkan ambisinya sebab tokoh-tokoh yang diseganinya tidak ada lagi. Pada tahun 1376 dia memproklamasikan Kedaton Wetan yang lepas dari Majapahit. Tahun berikutnya Majapahit dan Kedaton Wetan sama-sama mengirimkan utusan kepada dinasti Ming di Cina. Adanya Kedaton Wetan menyebabkan keluarga Majapahit pecah menjadi dua kelompok. Sebagian besar tetap setia kepada Hayam Wuruk. Akan tetapi mereka yang berkerabat dengan Wijaya Rajasa terpaksa hijrah memihak Kedaton Wetan, yaitu Bre Daha III Indu-Dewi dengan suaminya Bre Matahun I Raden Larang, dan anak angkat mereka Bre Wirabumi II dengan istrinya Bre Lasem II Nagarawardhani, serta 3 orang putri Bre Wirabumi. Hayam Wuruk segan bertindak tegas menghadapi negara separatis itu sebab Wijaya Rajasa adalah mertuanya, Indu-Dewi adalah sepupunya, dan Bre Wirabumi adalah putranya dari selir. Selagi tokoh-tokoh senior masih hidup, Kedaton Kulon dan Kedaton Wetan saling menenggang rasa sehingga konfrontasi terbuka dapat dihindari. Akan tetapi keadaan seperti itu tidaklah dapat dipertahankan setelah para tokoh senior meninggal dunia. Pada tahun 1386 Kertawardhana, ayah Hayam Wuruk, wafat. 2 tahun berikutnya, 1388, wafat pula secara berturut-turut Permaisuri Sri Sudewi, Dyah Nertaja Bre Pajang dan suaminya Raden Sumana, Singgawardhana. 2 tokoh Kedaton Wetan, Raden Larang dan Wijaya Rajasa sendiri, juga wafat. Akhirnya mangkat pula Raja Hayam Wuruk tahun 1389. Wikramawardhana menjadi Raja Majapahit dan kemudian dikenal dengan Hyang Wisesa, sedangkan tahta Kedaton Wetan diwarisi Bre Wirabumi. Gelar Bre Kahuripan IV disandang Surawardhani, dan putra kedua Wikramawardhana digelari Bre Tumapel II. Suhita dan suaminya, Ratna Pangkaja, masing-masing kiranya menjadi Bre Pajang II dan Bre Paguhan II, meskipun tidak disebutkan dalam Pararaton. Wikramawardhana bertindak konfrontatif terhadap Kedaton Wetan dengan memberikan gelar Bre Lasem, padahal sedang disandang adiknya, Nagarawardhani, kepada permaisurinya, Kusumawardhani.
Dalam Pararaton, Kusumawardhani disebut Berelasem yang cantik, Sang Ahayu, dan Nagarawardhani disebut Berelasem yang gemuk, Sang Alemu. Putra mahkota Raja Sakusuma wafat tahun 1399 dan bergelar Anumerta Hyang Wekas Ing Sukha. Tahun 1400 wafat pula Berelasem II Nagarawardhani, Berelasem III Kusumawardhani, Bere Kahuripan IV Surawardhani, dan Bere Pandan salah satu Rana Manggala. Maka terjadilah regenerasi gelar bagi yang muda. Ratna Pangkaja menjadi Bere Kahuripan V, dan adiknya, istri Bere Tumapel II, menjadi Berelasem IV. Gelar Bere Pandan Salas II disandang oleh Raden Jagulu, adik Rana Manggala. Dua orang putra Bere Tumapel II dengan Berelasem IV masing-masing diberi gelar Bere Wengker II dan Bere Paguhan III. Satu-satunya tokoh senior yang masih hidup saat itu adalah Bere Daha III Indudewi yang mendampingi anak angkatnya, Bere Wirabumi, di Kadaton Wetan. Konfrontasi antara Wikramawardhana dan Bere Wirabumi akhirnya menimbulkan Perang Paregreg tahun 1405-1406. Kadaton Wetan mengalami kekalahan dengan gugurnya Bere Wirabumi, sehingga Majapahit utuh kembali setelah pecah 30 tahun. Untuk menghilangkan benih balas dendam, 3 putri Bere Wirabumi masing-masing dinikahi oleh Wikramawardhana, Bere Tumapel putra Wikramawardhana dan Bere Wengker cucu Wikramawardhana. Ketiga putri itu berturut-turut diberi gelar Bere Mataram III, Bere Lasem V, dan Bere Matahun II. Sungguh suatu pernikahan yang sangat unik, 3 putri bersaudara bersuamikan orang-orang 3 generasi. Perang Regreg membawa kerugian besar bagi Majapahit. Banyak daerah-daerah bawahan di luar Jawa melepaskan diri ketika Majapahit Barat dan Timur sibuk berperang, sehingga menyebabkan awal dari kemunduran Majapahit. Wikramawardhana juga berhutang ganti rugi pada Kaisar dinasti Ming penguasa Tiongkok. Ketika terjadi penyerbuan ke timur, sebanyak 170 orang anak buah Laksamana Cheng Ho ikut terbunuh. Padahal waktu itu Cheng Ho sedang menjadi duta besar mengunjungi Jawa. Wikramawardhana akhirnya meninggal pada akhir tahun 1429. Ia dicandikan di Wisesapura yang terletak di Bayalangu. Wikramawardhana digantikan oleh putrinya dari Bere Daha yaitu Suhita yang naik tahta tahun 1429. Usia Suhita saat itu diperkirakan sekitar 20 tahun. Tampilnya Prabu Sri Suhita menjadi Raja Majapahit menggenapi raja-raja wanita di tanah Jawa. Prabu Sri Suhita merupakan Raja Majapahit ke-6 Raja wanita di tanah Jawa dan kelima sesudah Ratu Jaishima, Raja Kalingga kedua. Setelahnya kaum perempuan Jawa telah menguasai tahta kerajaan, seperti yang terjadi pada diri Pramodawardhani, Raja Medang periode Jawa Tengah ke-6. Kemudian Sri Isana Tunggawijaya Raja Medang periode Jawa Timur kedua, dan Raja Majapahit perempuan pertama Tribuana Wijaya Tunggadewi, yang merupakan Raja Majapahit ketiga. Mengenai naik tahtanya Dewi Suhita di Majapahit dikisahkan pada berita Tionghoa yang berasal dari kelenteng Sempokong di Semarang. Pada berita tersebut menurut analisis sejarawan Slamet Muljana, Rani Suhita bernama Sukingtea, yang dalam berita itu disebutkan memerintah dari tahun 1427 sampai 1437. Dengan demikian sudah jelas bahwa pemerintahan Bere Daha pada tahun 1437 hanya merupakan selingan dari keturunan Bere Wirabumi. Karena Rani Suhita tidak mempunyai keturunan, maka setelah kematiannya pada 1447, ia digantikan oleh Bere Tumapel Sri Kertawijaya, yang merupakan putra Wikramawardhana dari seorang selir. Dialah raja pertama Majapahit yang bukan keturunan Raden Sangramawijaya. Sejak pemerintahan Sri Kertawijaya inilah tahta kerajaan Majapahit menjadi rebutan dalam keluarga. Tahta Majapahit diduduki secara silih berganti oleh berbagai raja dari beragam keluarga, yang bukan merupakan keturunan langsung dari Sangramawijaya. Dengan demikian pemerintahan turun-temurun dari bapak atau ibu kepada anak dari garis keturunan Sangramawijaya hanya sampai pada Rani Suhita. Era Pajang kemudian dilanjutkan oleh Dyah Sureswari, keponakan dari Dyah Suhita, cucu Wikramawardhana, anak dari Manggalawardhana yang menjadi Bere di Tumapel pada tahun 1429 hingga 1450. Itulah periode Pajang di era Majapahit dengan segala intrik politik serta misterinya. Lalu seperti apakah perkembangan Pajang periode Erajaan Demak? Kita akan mengupasnya pada periode Pajang 3 Zaman di episode selanjutnya.